Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa syuhbihi wa salam. Amma ba'du. Bab memberikan makan orang lain merupakan bagian dari Islam dan mencintai orang lain merupakan bagian dari iman. Hadis ke-7. Dari Abdullah bin Amr, bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Islam yang bagaimana yang baik? Beliau Nabi menjawab, kamu memberikan makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau tak kamu kenal. Penjelasan hadis. Maksudnya, memberikan makanan adalah salah satu akhlak yang mulia, merupakan bukti kedermawanan seseorang. Mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal, orang-orang dari kalangan kaum muslimin. Dan tidak dikhususkan kepada orang tertentu saja, karena sombong kepada orang lain. Hadis tersebut berarti bahwa Nabi Muhammad SAW hendak memberikan jawaban yang memberikan manfaat dan menghindarkan keburukan. Dan beliau menunjukkan berbagai amal perbuatan jiwa yang beriman lagi mulia. Sehingga dengan demikian itu seluruh kebaikannya tersebut menjangkau seluruh umat manusia. Di mana jiwa tersebut banyak memberikan makanan kepada tamu, kaum fakir miskin, sehingga dia menjadi tempat sekaligus sumber makanan bagi orang-orang yang lapar dan tempat kembalinya orang-orang yang membutuhkan. Burung itu akan hinggap di tempat di mana biji-bijian itu tersebar dan tinggal di rumah-rumah orang dermawan. Hikmah kedua, memberikan ucapan selamat seperti yang diajarkan syariat, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ini diucapkan kepada setiap orang dan tidak dikhususkan kepada seseorang saja. Al-Karmani berkata, sebagaimana yang sebagian orang melakukannya dengan disertai unsur kesombongan dan penghinaan terhadap orang lain, dan pengucapan salam itu tidak boleh juga dibuat-buat, dan harus dilakukan dalam rangka memelihara hubungan persaudaraan Islam dan dalam rangka mengagungkan syiar syariat. Jika salam itu disampaikan tulus ikhlas karena Allah maka salam itu tidak boleh dikhususkan kepada satu orang saja. Dan permusuhan atau yang sebagainya tidak boleh menjadi penghalang salam. Di dalam hadis tersebut terdapat anjuran untuk bersikap dermawan dan menanamkan akhlak mulia serta merendahkan diri kepada kaum muslimin. Selain itu terdapat anjuran untuk menyantunkan hati dan kalimat serta kecintaan mereka. Dengan demikian, hadis tersebut mencakup dua macam akhlak mulia, baik hal yang bersifat material, yakni memberi makan, maupun yang bersifat fisik, yakni memberi salam. Al-Baidawi mengatakan, keeratan dan kasih sayang merupakan salah satu hal yang diwajibkan Islam sekaligus sebagai salah satu sistem agama yang syamil. Al-Khattabi berkata, jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW, menunjukkan sejumlah kriteria dan amal-amal Islam sampai pada hak-hak yang wajib dipenuhi antara sesama manusia. Dan pernyataan itu dianjurkan dimaksudkan untuk mengetahui hak-hak yang wajib bagi mereka. Dan beliau menjadikan amal yang paling baik adalah memberi makan yang merupakan penguat badan, dan dengan kuatnya badan manusia dapat menunaikan hak dan kewajiban mereka. Sedangkan ucapan yang paling baik adalah penyebaran salam. Ada sebuah keluarga yang sejak setahun yang lalu banyak memberi makan kepada orang-orang, bahkan sampai ratusan orang setiap harinya. Dan sejak itu kebaikan pun semakin bertambah dan berkembang dan Allah pun memberkati rezekinya. Hingga akhirnya keluarga tersebut benar-benar dihormati dan dicintai oleh masyarakat. Demikian itulah salah satu buah dari pemberian makan, seperti yang disabdakan Rasulullah. Dan jika dihubungkan dengan hadis sebelumnya, maka Anda akan mendapatkan bahwa pemberian makan itu dimaksudkan menyelamatkan tangan sedangkan salam untuk menyelamatkan lidah. Allah telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 8 dan 9, yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang yang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Dan aib seseorang itu akan tampak oleh orang lain melalui kekikirannya, dan semuanya itu akan ditutupinya oleh kedermawanan. Di antara syair Abu Ishaq al-Mushili yang meninggal tahun 235 Hijriah yang mengecam sekaligus mencela sifat kikir. Ia pernah menyuruh bersikap kikir, lalu kukatakan, berhentilah engkau. Tidak ada jalan untuk menuruti apa yang engkau perintahkan. Aku melihat dermawan itu mempunyai banyak teman di tengah-tengah manusia.
Tetapi aku tidak melihat orang kikir mempunyai teman di alam semesta ini. Sesungguhnya aku melihat kekikiran itu menghinakan pelakunya. Sehingga aku menghormati diriku dan menjauhkan dari sebutan kikir. Bagaimana aku akan miskin atau terhindar dari kekayaan, sedang Amirul Mukminin melihatnya sebagai sesuatu yang bagus. Dengan demikian, Rasulullah mengajak orang-orang yang beriman untuk menghiasi diri dengan kedermawanan dan banyak berbuat kebaikan. Melarang kekikiran dan pengabaian terhadap tamu dan orang-orang miskin. Dan kami akan menghormati tamu kami selama ia masih di tempat kami, dan kami limpahkan kemuliaan seperti yang ia inginkan. Akhirul kalam. Wallahu a'lamu bisawab.